Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari STKIP Al-Maksum Langkat. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas perakitan komputer dengan dosen pengampu Bapak Edi Suranta Sembiring, SPD. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pratiwi, NPM 2205020025 dengan prodi PTIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah merakit komputer. Mau tahu video selengkapnya? Ikutin videonya. Yang pertama ada komponen yang terpenting, yaitu ada motherboard, dan yang kedua ada prosesor yang berfungsi untuk memproses seluruh kegiatan yang dilakukan komputer atau laptop, dan yang ketiga ada RAM yang berfungsi untuk penyimpanan sementara. Yang keempat ada fan pendingin kipas prosesor atau heatsink untuk membantu proses pendinginan. Yang kelima ada power supply untuk menyediakan daya listrik. Dan ada hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Sini ada kabel SATA untuk menghubungkan hard disk ke motherboard. Dan di sini ada baut casing, baut hard disk, baut power supply, baut motherboard, dan ada obeng plus minus, dan yang terakhir ada casing. Yang pertama adalah pemasangan prosesor ke dalam motherboard. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan prosesor adalah tipe soketnya. Yang pertama adalah kita buka dulu pengait dari prosesornya, kemudian tarik ke atas, lalu kita tekan sampai besinya terangkat. Cara memasangnya, samakan segitiga yang ada di masing-masing komponen. Setelah itu, baru kita pasang. Kalau sudah seperti ini, lalu kita tutup dan pastikan sudah kuat. Kemudian pemasangan memori RAM. Yang perlu kita perhatikan adalah pembatas memori tersebut. Lalu kita tekan RAM-nya ke bawah sampai pengait di kiri dan kanan menjepit RAM tersebut. Selanjutnya pemasangan heatsink atau kipas pendingin prosesor. Sebelum memasukkannya kita harus memberi pasir terlebih dahulu, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kemudian pasang di motherboard dan kita masukkan pengaitnya ke motherboardnya. Kemudian putar pengait menggunakan obeng dengan tanda yang minus untuk mengunci agar pengait bisa melekat ke motherboardnya. Selanjutnya adalah pemasangan kabel soket kipasnya ke motherboard. Caranya, kita harus perhatikan pembatas dari setiap soketnya. Kita pasang seperti ini. Kemudian pemasangan power supply ke dalam casing. Kita pasang power supply-nya seperti ini. Dan kita baut menggunakan baut power supply. Setelah selesai dibuat, selanjutnya kita akan memasang back panel ke dalam casing. Back panel ini setiap motherboard berbeda-beda. Caranya tekan dan dorong keluar supaya ketat.
Dan selanjutnya pemasangan kabel phone panel, audio, USB, tombol power, tombol reset, dan HDD LED. Untuk cara pemasangan kabel phone panel ke motherboard, kita harus lihat bagian yang ada pada motherboard. Di sini saya akan memasang tombol audio pada motherboard. Perhatikan adalah port pada motherboardnya, di mana letak phone audio di motherboard. Kemudian phone panel USB, dan kita lihat letak USB pada motherboard. Lakukan cara yang sama pada langkah sebelumnya. Dan seperti ini. Kemudian masukkan motherboard ke dalam casing. Kita perhatikan tempat baut pada casing. Setelah sudah semuanya, lalu kita kencangkan dengan baut. Sekarang kita bakal memasang kabel power ke dalam motherboardnya. Pastikan pengaitnya, dan kita pasang seperti ini. Kita tekan ke bawah. Dan kemudian di sini ada kabel ke motherboardnya. Perhatikan pengaitnya agar pemasangan kabelnya tidak terbalik. Berikutnya pemasangan harddisk ke dalam casing. Pasang sesuai dengan tempatnya. Setelah sesuai, lalu kita kencangkan menggunakan baut harddisk seperti ini. Setelah kencang, langkah selanjutnya pemasangan kabel SATA ke dalam harddisk. Perhatikan pengaitnya agar pemasangannya tidak terbalik ya teman-teman. Lalu setelah itu, masukkan kabel ke port motherboardnya agar si motherboard mendeteksi adanya harddisk. Tahap hampir selesai. Dan yang terakhir adalah pemasangan penutup casing. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang merakit komputer. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video tersebut, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.